Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah sudah menjalankan ibadah puasa kemarin, ibadah di bulan Ramadan. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada bulan Syawal ini mari kita juga berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal kita oleh Allah diterima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Syawal. Jadi ibadah itu tidak hanya berhenti pada bulan Ramadan, tetapi pada bulan Syawal ini kita pun bisa melakukan amalan-amalan ibadah. Yang pertama apa? Yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang masih bulan Syawal kan ya. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Panjenengan bisa puasa sepanjang tahun, 1 tahun. Kesulitan ya. Apalagi kita lagi tebang Pak Sidik ya. Ya. Tidak bisa ya. Ini kalau puasa 6 hari di bulan Syawal kita dikatakan setara puasa sepanjang tahun. Tauban meriwayatkan dalam hadis yang berbunyi, puasa Ramadan pahalanya senilai dengan puasa 10 bulan, dan puasa 6 hari pahalanya senilai dengan puasa 2 bulan. Jumlah semuanya 1 tahun penuh. Nah, ini diriwayatkan Sa'id bin Mansur dengan sanadnya dari Tauban. Ya, kemudian amalan yang kedua di bulan Syawal ini adalah kita bisa puasa Senin Kamis. Ya. Beberapa riwayat mengatakan puasa Senin dan Kamis merupakan salah satu puasa sunnah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam riwayat berikut ini dari Aisyah radhiyallahu an, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Ya, itu riwayat Tirmidzi. Nah, itu sudah di bungkusannya itu sudah ada kurma. Ya, panjenengan bisa buat puasa atau buka puasa. Ya. Kurma itu gizinya tinggi. Ya, jadi kurma itu gizinya tinggi, jangan sampai diremehkan. Apalagi masih bayi kecil bagus. Bahkan tahnik bayi yang baru lahir itu dianjurkan ditahnik pakai apa? Kurma. Jadi kurma dikunyah, kemudian dikasihkan ke bayi itu tadi. Ya, jadi gizinya tinggi kurma itu. Ya, daripada kue-kue yang lainnya lebih bagus kurma. Ya. Nanti panjenengan tak kasih oleh-oleh. Kenapa tak kasih sebelum saya tausiah ini supaya pahala kita semakin banyak, insyaallah begitu. Nah, di situ juga ada gula ya. Jadi panjenengan supaya pulang dari sini jauh-jauh dapat apa kan ditanya nanti ya. Hah? Ditanya enggak? Jauh-jauh dapat apa? Loh, yang penting dapat ilmu kan itu. Yang penting dapat ilmu, apalagi ya alhamdulillah dapat rezeki. Masa tidak senang kasih rezeki? Alhamdulillah, walaupun sedikit ya. Insyaallah. Jadi dikutip dari puasa Senin dan Kamis ya. Jadi di sini ada riwayat juga Rasulullah bersabda, amal-amal perbuatan itu diajukan atau diadili pada hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu, aku ingin amal perbuatanku diajukan atau diaudit pada saat aku sedang berpuasa. Jadi ketika puasa itu amalnya dicatat, dinilai, distorkan ya. Seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan pada bulan Syawal ini adalah puasa Ayyamul Bid ya. Apalagi puasa itu, puasa ini puasa sunnah yang dikerjakan setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah. Ya, setiap bulannya ada. Ya. Dalam riwayat disebutkan puasa 3 hari di setiap bulannya adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Ya. Jadi sebulan itu ada puasa 3 hari. Yaitu tanggal berapa? Tadi
13, 14 dan 15 itu hijriah ya, bukan puasa umum, bukan bulan tanggalan umum. Dalam riwayat Bukhari yang berasal dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan salah satu keutamaan puasa Ayyamul Bid adalah seperti berpuasa sepanjang tahun ya. Dalam riwayat yang lain juga disampaikan puasa 3 hari di setiap bulannya adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi dalam Islam itu puasa ada aturannya, tidak ada sembarangan puasa. Misalnya puasa apa? Puasa mutih, puasa terus-terusan, itu sebenarnya nggak ada dalam Islam. Ya, gitu ya. Puasa mutih minum susu tok ya tidak apa-apa, tapi bukan berarti itu aturan, enggak, silakan. Ya. Jadi ini ada aturannya. Ya. Kemudian puasa Ayyamul Bid ini puasa mutih sebenarnya. Ini disebut puasa mutih itu sebulan 3 hari berturut-turut. Bukan puasa mutih makan nasi tok atau kerupuknya warnanya putih, susunya putih ya dan sebagainya ya. Jadi puasa Ayyamul Bid juga menjadi salah satu dari 3 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah itu memberikan 3 wasiat kepada salah seorang sahabat Abu Darda. Ya, dalam hadisnya yang artinya begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadaku 3 hal yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati, yaitu berpuasa setiap 3 hari pada setiap bulannya, mengerjakan 2 rakaat sholat duha serta sholat witir sebelum tidur. Ya, jadi panjenengan bisa melakukan sholat witir sebelum tidur. Bisa juga habis sholat isya, sholat witir tidak apa-apa, khawatir nanti tidak bangun pas malamnya. Ya, gitu Pak. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan adalah silaturahmi. Wah, panjenengan sudah kemana saja ini? Ya, mana-mana sudah ya. Oh belum selesai sih Han. Sampai nyari ikannya paling ya. Udah. Jauh-jauh Pak. Oh jauh-jauh, masya Allah. Berarti saudaranya banyak ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Banyak silaturahmi itu insya Allah memperpanjang usia, gitu ya. Juga memperbanyak rizki ya, seperti itu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, ya, bukan karena dia baik, tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat atau relatif merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Jadi walaupun orang yang kurang baik kepada kita, wang sewangan katakanlah dan lain sebagainya, itu juga berhak kita silaturahmi. Dan itu pahalanya lebih banyak juga insya Allah. Biasanya kan kalau silaturahmi kan yang baik-baik ya. Ya Pak enggak? Yang enggak? Tidak. Oh enggak, masya Allah, pintar. Alhamdulillah. Pintar itu, bagus berarti ya. Yang tidak pernah ke rumah yang sewangan di silaturahmi, apalagi bawa kelapa samanya. Enggak. Margina. Oh Pak Dika bawa apa? Buah apa namanya? Buah gigi sama tangan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi termasuk buah tangan atau oleh-oleh atau hadiah itu termasuk mempererat silaturahmi. Apa yang ada antara rengginang? Tidak ada rengginang ya suket atau rumput. Ya. Senang apa enggak? Oh seneng. Paling Pak Ustadz dibawahi rumput tuh. Alhamdulillah. Jadi tidak harus rengginang, tidak harus kue, tidak harus apa yang kita punya ya. 1 sak cukup saya kira. Kenyang lah. Ya. Kemudian selanjutnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Jangan syirik. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Jadi terutama orang tua dan saudara. Kalau orang lain bagus, kalau orang tua kurang bagus, itu salah. Harusnya orang tua yang didahulukan sebelum yang lainnya. Seorang anak laki-laki itu kewajibannya adalah menyedekahi orang tua. Kalau perempuan patuhnya kepada siapa? Suaminya. Jadi begitu. Jadi zakat itu bukan diberikan kepada orang tua, tapi orang tua itu wajib kita
santuni, kita sedekahi, bukan zakat, ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah bersedekah, yang terakhir ya. Jadi bulan Syawal ini marilah kita banyak bersedekah. Ya. Setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap dua orang, mendamaikan adalah sedekah. Ya, jadi mendamaikan seseorang itu termasuk sedekah. Memberi atau karya itu didamaikan, itu insya Allah bernilai sedekah. Kemudian menolong seseorang naik kendaraannya, itu juga membimbingnya dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Ya, jadi ucapan yang baik sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Jadi menyingkirkan duri dari jalanan atau pohon yang tumbang itu termasuk sedekah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, semoga kita amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahil jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Isaan dulu langsung angkat. Oh, isaan dulu langsung komat aja. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis